Baik, di sini kami membuat sebuah program input nilai yang mana merupakan final project mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada tim kami yang pertama yaitu Afifah Gaisani Imana dengan NIM L200190198, kemudian Nurma Trisnawati NIM L200190187, kemudian ada Kiki Nur Indahsari dengan NIM L200190177 dan Fatmawati Ersa Putri dengan NIM L200190200. Nah, di sini kami menggunakan GUI atau Graphical User Interface untuk program kami, yang mana kami gunakan untuk form register seperti ini, kemudian login, dan juga program input nilai yang kami buat. Nah, untuk selebihnya nanti akan kami jelaskan lebih lengkap. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa atribut yang kami gunakan untuk membuat program ini. Yang pertama kita menggunakan package, kemudian ada class dan inheritance, yang mana di sini ada penjelasan class dan juga inheritance. Kemudian kami juga menggunakan static variable untuk username dan password dengan tipe data string. Kemudian di sini ada public register yang merupakan konstruktor. Nah, kemudian di sini juga ada method void. Kemudian kita juga menggunakan access modifier, ada private modifier. Di sini yang kami contohkan adalah private modifier. Kemudian kami juga menggunakan teknik encapsulation dengan menggunakan set dan get untuk username dan password. Nah, di sini juga username dan password ini kami buat sebagai lokal variabel pada method register action perform. Nah, kemudian selanjutnya kita juga memanggil objek login yang tadi sudah kami buat sebelumnya. Nah, di sini juga ada method non void. Nah, di sini juga ada method void. Pada kode ini, fungsi dari kode ini adalah jika kita mengklik X pada bagian kanan atas program, maka window akan tertutup. Pada video ini kami akan menjelaskan mekanisme dari proyek yang telah kami buat berupa program input nilai dan menggunakan GUI yang mana terdiri dari 3 tampilan. Pertama, tampilan register, kedua tampilan login, dan terakhir yaitu tampilan aplikasi. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan pertama berupa tampilan register, di mana user diminta untuk memasukkan data nama serta password. Nah, kemudian untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya bisa mengeklik tombol register. Nah, ini tampilan halaman kedua, halaman login. User diminta kembali untuk menuliskan data nama serta passwordnya. Nah, ini terdapat 2 button yang mana memiliki fungsi yang berbeda. Button login ini berfungsi untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, sedangkan register ini kembali ke halaman pertama, yaitu ke halaman register. Nah, ini saya akan mencoba mengeklik button login. Nah, di sini muncul teks yang mana terjadi kesalahan penulisan pada password ataupun username, sehingga diperlukan data yang memang benar untuk bisa melanjutkan ke halaman berikutnya. Saya akan mencoba mengeklik button login kembali. Nah, ini adalah tampilan yang ketiga berupa penghitungan nilai akhir mahasiswa. Di sini user diminta untuk memasukkan data nama. Saya kasih nama Nana. Kemudian mata kuliahnya statistik. Kehadirannya 12, nilai tugas 90, nilai UTS 80, nilai UASnya 70. Nah, di sini terdapat 3 button yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, button simpan. Button simpan ini berfungsi untuk menyimpan data yang telah dituliskan seperti ini. Saya akan mencoba mengeklik. Nah, setelah mengeklik button simpan, nanti akan muncul berupa data Anda berhasil disimpan serta muncul pada tabel di bawah ini. Nama Nana, mata kuliah statik,
kehadiran 12, nilai tugas 80, nilai UTS 90, nilai UAS 70, serta rata-rata sudah terdapat rata-rata juga berupa 71 serta keterangannya. Nah, untuk tabel riset ini berfungsi untuk menghapus data yang sudah dituliskan. Nah, sehingga menjadi hilang. Sedangkan button keluar ini berfungsi untuk mengakhiri dari program. Sebelum masuk ke kode program, kami akan menjelaskan terlebih dahulu desain yang digunakan. Nah, di sini tentunya sebelum jadi seperti ini, menentukan ukuran frame-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini kami juga menggunakan dua panel kecil dan juga panel besar. Kemudian menggunakan palet tabel untuk penulisan judul, hello, insert your data, username, password, sampai dengan retag. Ini menggunakan tabel, serta satu label lagi untuk close program. Nah, untuk menuliskan nama kami menggunakan syntax field, kemudian password dan retag password kami juga menggunakan password field. Nah, pada register ini kami menggunakan button, kemudian penggunaan icon juga. Nah, desain login ini sama, menggunakan ukuran serta panel serta palet juga sama dengan desain register tadi. Kemudian pada desain aplikasi ini kami hanya menggunakan label, kemudian syntax field, button, dan juga ini adanya tabel. Selanjutnya yaitu penjelasan dari kode program register. Nah, pada program register ini baris pertama menunjukkan adanya package bernama form, kemudian baris ketiga adanya kelas bernama register, serta terdapat sintaks extend, nah yang berarti sebagai pewarisan. Nah, di sini berarti kelas register ini merupakan kelas turunan dari java.swing.jframe, sehingga bisa menggunakan variabel dari java.swing.jframe ini ke dalam kelas register. Kemudian pada baris 5-6 ini menunjukkan adanya static variable, yang mana ketika objek mengakses variabel akan tetap bisa, tetapi seluruh objek akan memiliki nilai static variabel yang sama. Kemudian pada baris 7 dan 8 ini maksudnya ke dalam konstruktor, yang mana memberikan nilai awal suatu objek yang diciptakan. Ini tepatnya masuk ke dalam default constructor, yang mana konstruktor yang secara otomatis sudah dibuatkan oleh Java. Baris ke 175 ini merupakan kode program password. Jadi kode program ini masuk ke dalam private modifier, yang mana kode program hanya bisa diakses oleh kelas register saja. Baris 180 sampai dengan baris 195 ini masuknya pada kode program register. Nah, yang mana di dalamnya terdapat void method, yang berarti tidak memiliki nilai kembalian atau return value. Kemudian terdapat encapsulation, yang berarti teknik melindungi data supaya tidak diakses secara langsung dari kelas lain. Biasanya ditandai adanya get, kemudian adanya set, seperti ini. Nah, get sendiri yaitu mengambil nilai dari private variable yang harus memiliki return value atau non-void. Selain itu terjadi proses input output pada username dan juga password. Nah, pada baris 184 dan 185 ini termasuk keempat variabel, yang mana kode program ini dibuat di suatu metode tertentu dan hanya bisa diakses oleh metode itu saja. Pada baris 187
ini adanya pembuatan objek baru. Nah, di situ kan terdapat sintak new, yang berarti objek akan diciptakan dan dari kelas Java dengan nama objek yang sudah dituliskan setelah nama kelasnya. Nah, jadi ini objek barunya bernama LG. Kemudian pada baris 195 ini terdapat teks yang mana teks ini akan muncul ketika si user nanti menulis datanya itu terdapat kekeliruan, maka akan muncul teks seperti ini: the password does not match. Kemudian pada baris 200 ini merupakan kode program pada retype password. Kemudian baris 204 ini pada label close program berbentuk silang yang terletak di sebelah kanan pojok kanan atas pada desain ya. Kemudian pada baris 209 ini merupakan kode program username. Nah, ini terdapat variabel deklarasi. Nah, ini kan terdapat beberapa kode program yang seperti di blok seperti ini. Ini menunjukkan bahwa kode program itu tidak bisa diakses atau diubah secara langsung pada bagian source-nya, sehingga untuk melakukan perubahan itu pada bagian desain pada propertinya, yaitu kode program bagian login. Nah, di sini kurang lebih masih sama pada kode program register tadi. Nah, pada baris ketiga ini terdapat import, yang mana berarti terjadi proses memasukkan file pada package lain, yaitu terjadi pemasukan file dari package project dari kelas aplikasi. Kemudian pada baris 163 ini merupakan proses pembuatan register pada button register. Nah, ini terjadi proses pembuatan objek baru yang bernama IG. Kemudian baris 171 ini kode program pembuatan password yang menggunakan private modifier. Pada baris 175 sampai dengan 185 ini merupakan kode program pada bagian button login yang terdapat adanya void method, encapsulation, dan juga ini terdapat teks. Apabila ada kekeliruan dalam menuliskan, maka akan muncul teks seperti ini. Nah, pada baris 188 ini merupakan kode program pada bagian username. Kemudian 192 ini juga kode program untuk menge-close program atau menutup window. Selanjutnya yaitu kode program aplikasi. Nah, pada kode program aplikasi ini kami menggunakan package bernama aplikasi. Nah, di sini pada baris 2 sampai 4 ini masuk ke dalam import. Kemudian kelas bernama aplikasi. Nah, di sini terdapat syntax extend yang berarti termasuk ke dalam inheritance, masih menggunakan constructor. Kemudian baris ke-14 sampai dengan 20. Baris ke-14 sampai dengan 20 ini set tabel, yang mana membuat header serta pemberian nama pada kolom. Nah, pada variabel field ini berfungsi untuk menampung nama pada kolom. Kemudian pada baris 24 sampai dengan 54 ini terjadi proses penghitungan, yang mana pada metode calculate ini terjadi proses menghitung semua nilai sesuai dengan persentase nilai yang ada. Kemudian pada baris ke-51 ini terdapat not.count, yang berarti terjadi proses
pembulatan pada bilangan pecahan. Dan itu baris 56, public string index of. Nah, string index of ini mendeteksi bilangan yang mana apabila bilangan bernilai 0, itu maka bilangan dihilangkan. Kemudian pada baris ke-66 sampai dengan 78. Nah, pada string child object, pada metode child object ini pemberian nilai berupa huruf yang sudah diprogramkan pada metodenya. Nah, ini berarti nilai akan bernilai A itu nilai antara 80 sampai dengan 100. Kemudian nilai bernilai B antara 60 sampai dengan 79. Nilai bernilai C antara 40 sampai dengan 69. Nilai bernilai D itu B kurang dari sama dengan 39. Kemudian pada baris ke-256, ini kode program pada bagian mata kuliah. Kemudian baris ke-270 sampai dengan 288 ini kode program button simpan yang masuknya ke dalam private modifier. Kemudian pada baris ke 272 sampai dengan 270 ini masuknya ke local variable. Kemudian pada baris 292 termasuk ke dalam kode program button reset. Baris ke 302 ini pada button keluar. 306 ini menutup Windows. 311 ini pada nama, pemberian nama. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.